warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam, Pak. Nanti Bapak buka di sesi 3 kemarin, kita bicara tentang konten. Bagaimana meracuni user tanpa harus kita mengejar dia, Pak. Jadi coba dibuka di sesi 3, Pak ya. Jadi ada konten-konten yang kita sampaikan secara rutin, secara berkala, untuk meracuni dia, Pak. Jadi tanpa dia sadar bahwa ada memori yang menyantol di kepalanya dia. Dan yakinlah, memori itu tidak akan pernah hilang. Hanya masalahnya apakah Bapak itu beli atau tidak, itu lain soal. Tapi bagi dia, ketika dia tidak beli pun, dia ketika ditanya sama temannya, Pak Yahya, Bapak punya kenalan nggak? Ponakan saya itu pengen beli rumah gitu. Tapi karena Pak Yahya sudah melekat tadi tuh, wah developer A ini kemarin tuh saya kenal nih, marketingnya namanya Mas Erpan gitu. Dia langsung kontak Mas Erpan. Nah, itu efek karambol, Pak. Saya lebih suka adalah menggunakan efek karambol itu. Jadi, ketika saya ada satu prospek, saya tidak perlu kejar dia habis-habisan, Pak. Daripada dia bilang, maaf Pak Kinkin, saya nggak jadi beli. Wah, itu saya kecewa, Pak. Saya menghilangkan satu database itu. Lebih baik ketika dia terdesak, saya tidak langsung PHP dia. Saya tidak lanjutkan untuk follow up itu. Besoknya saya cuma kasih kabar aja. Misalnya 2 bulan kemudian. Selamat pagi Pak Yahya, apa kabar? Gimana kabarnya, sehat Pak? Pak, gimana ini Semarang? Katanya ini masih lockdown nih. Lebih baik sapa dia semacam itu dulu aja Pak. Udah, minggu depan mungkin ada kabar baru terkait dengan produk tersebut. Yang kemarin nggak ada gate, mungkin sudah ada bangunan gate. Ya disampaikan gitu aja. Progres hari ini ada gate-nya sudah sekian %. Jadi diracunin terus aja. Jangan paksa dia. Kalau dihilangkan jangan. Nah, kalau saya karena pakai efek karambol, saya tidak perlu khawatir apakah dia wajib beli atau tidak. Tapi bagi saya, ketika dia sudah sangat senang dengan saya, bagi saya dia akan dengan mudah untuk mereferensikannya, Pak. Jadi saya tidak perlu nembak 1, tapi bisa jadi kenanya 1000, Pak. Itu tricking saya. Gitu Pak Yahya? Saya yakin belum menjawab. Iya Pak ya. Tapi lumayan lah Pak. Lumayan, G. Ya. Makasih Pak. G, yang lain monggo. Ini yang lainnya mungkin ada ini Pak Harold Tigor. Ini pertanyaannya cukup ada 3 poin. G. Selamat malam Pak Harold Tigor. Pak Harold. Gimana Mas Pak? Padel ini kayaknya banyak orang baru ya Mas ya? Ya, alhamdulillah nih mungkin beberapa kawan-kawan juga nge-share ke grup-grup kolamnya gitu kantor cabang. Jadi saya juga beberapa baru lihat gitu nih. Ya, selamat kenal semuanya. Mohon maaf kalau saya nggak hafal dan baru kenal malam ini. Kalau sedikit nambahin saya boleh Pak Gengeng? Boleh Pak Yahya. Monggo Pak Yahya. Oke, terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Kebetulan di daerah kami itu ada beberapa mungkin ASN ataupun beberapa karyawan perusahaan itu banyak sekali yang masih tinggal dalam tanda kutip, mohon maaf nih, rumah mertua. Artinya belum memiliki hak milik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah untuk di daerah kami itu bisa diadakan gitu? Mohon maaf ini bukan permohonan tapi diberikan sebuah wawasan bagaimana caranya gitu. Atau tugas kami sebagai tim marketing itu hanya sebatas mendapatkan instruksi dari timnya Pak Kinkin gitu. Mohon maaf ini. Gimana? Maksudnya dibikin apa gitu Pak? Dibikin acara gitu Pak ya? Iya, dibikin acara perumahan, tapi khusus di wilayah kami misalkan gitu. Ada enggak? Diperkenankan enggak? Atau memang harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pak Kinkin gitu loh. Oh iya. Boleh Pak, nanti kalau jadwalnya cocok bisa nanti Pak diatur jadwalnya atau apa gitu. Intinya gini Pak, kan marketing itu kan tidak hanya mengandalkan pendekatan secara langsung juga enggak. Semacam ini sebenarnya aktivitas marketing Pak sebenarnya.
Jadi mengadakan Zoom Minar secara rutin semacam ini, pasti Sentolonya sendiri punya target. Tapi ini juga KPI yang sedang berjalan, Pak. Ada tugasnya mengumpulkan database melalui kolam Zoom Minar semacam ini. Tugas berikutnya pasti di antara sekian ini ada berapa orang sih? Ada 90-an ini malam ini. Itu pasti ada satu dia yang berminat sebagai developer, satu dia yang minat sebagai investor, satu dia minat sebagai marketing saja, atau mungkin satu dia hanya berminat pengen beli unitnya. Nah, ini tugas berikutnya memang. Kalau bahasa saya dan tim itu bahasanya marketing sekarang harus pinter menciptakan selain memilah tadi Pak, memilah itu profilingnya. Jadi sudah sampai harusnya begitu. Dari 90 ini saya harus bisa profile nih. Pak Yahya ini arahnya kemana, Pak Irfan arahnya kemana, ini kemana. Nah, ini yang saya maksud dengan marketing sekarang harus punya kemampuan analisis. Kalau nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sekarang Pak. Ketinggalan banget. Jadi misalnya kayak punya Bapak kemarin, Bapak sebutkan tadi daerah Bapak misalnya ada target yang juga pengen dicapai juga untuk jualan, pastinya kita akan melakukan observasi dulu, Pak. Iya. Observasi dulu. Kalau bahasa kerennya itu market test lah gitu. Iya. Market test itu mahal, Pak. Dulu saya di konsultan Jakarta untuk mengadakan market test saja bisa habis 100 juta, Pak. Aktivitas saking mahalnya market test. Tapi sekarang kan market test bisa kita lakukan via digital. Ya, nanti ada tricking-trickingnya lah. Mungkin di sesi berikutnya bagaimana melakukan observasi terhadap produk kita. Sebenarnya konsumen kita itu siapa sih yang harus kita target? Apakah target selama ini sudah sesuai kah? Jadi saya lempar saja iklan gitu 10 saja niki salah KB atau sebenarnya sudah tepat. Yang sekarang harus teman-teman lakukan sekarang bukan melempar iklan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana melempar iklan sudah mulai tertarget, Pak. Saya sudah harus membidik nih, kemana nih tembakannya, jeder gitu ya, sudah harus Kopassus, Pak. Iya, kalau enggak, itu akan berefek ke budget nanti, Pak. Iya. Karena iklan itu sama dengan biaya, Pak. Gitu. Kalau tidak terukur, efeknya kita jadi stres dewe yang disalahke pasar. Padahal kita nembaknya mungkin salah gitu. Betul. Observasi harus dilakukan. Dari observasi ini ada namanya profiling. Profiling ini hanya untuk memilah-milah nih. Wah, iki ketoke mengarah ke sini nih, tapi kalau tidak sesuai dengan produk kita, berarti salah sasaran. Dan harus sudah masuk ke wilayah itu. Digital memungkinkan untuk melakukan observasi secara mendalam dan memilah-milah konsumen kita seperti apa gitu. Tapi itu pekerjaan yang tidak mudah ya Pak ya, butuh. Tapi mudah-mudahan hari ini nanti Mas Fadel saya sampaikan KPI ini hanya untuk membekali teman-teman yang selama ini sebenarnya sudah jalan, tapi apakah dia sudah teratur apa belum itu mudah-mudahan ini manfaat nanti. Gitu. Ada pertanyaan lain? Mungkin begitu dulu Pak Yahya, nanti kita lebih detail. Yang lain siapa? Mungkin ini ada Pak Harold mungkin tadi sempat ada masukan dari Pak Yahya. Silakan Pak Harold, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan ke Pak Kinkin. Oke, Pak. Iya. Selamat malam Pak Kinkin. Oke. Memang saya ini pertanyaannya di luar dari mungkin topik sekarang KPI ya, tapi jadi ada pertanyaan, ada 4 nih tambah 1, tapi untuk yang saya baca dulu ini yang di luar dari KPI. Nomor 1 yaitu menggunakan marketing agent nggak Pak? Ada berapa orang atau in-house semua? Aduh, resikonya apa? Maksudnya plus minusnya apa? Terus yang kedua, bagaimana dengan gaji? Bila sebulan tidak ada closing atau tidak perform, itu tetap dapat gaji nggak? Artinya gajinya berapa? Kan nggak mungkin dari closing 1 gitu kan dapat bonusnya. Terus yang nomor 3, nah apakah sebelum dipecat
karena tidak perform tuh ada bentuk peringatan SP1 nggak gitu? SP1 maksudnya kan nggak langsung mendadak. Nah, yang keempat itu ini kan perform pribadi ya. Kalau bikin pameran itu artinya apa? Positifnya apa, negatifnya apa gitu, Pak? Apakah perlu pameran itu atau buka table ya gitu? Ya, makasih Pak. Oke. Jadi saya nggak tahu urutannya 1, 2, 3, tapi yang jelas tadi berkaitan apakah menggunakan marketing in-house, marketing sendiri, atau menggunakan agent pihak ketiga gitu Pak ya? Iya. Ya. Terus tadi apakah pameran itu efektif apa tidak gitu? Iya. Terus bagaimana menilai itu SP1, SP2 tadi peringatan. Oke, Pak. betul. Ya. Jadi pertama pilihan apakah in-house atau tidak, atau menggunakan freelance atau tidak, itu sebenarnya tergantung kondisi masing-masing, Pak. Contoh kayak kemarin berapa tahun yang lalu di Banjarmasin itu kan ada 1.500 unit, Pak. 1.500 unit itu komposisi marketing kita kalau kita bagi setahun, anggap aja 1.200 dibagi setahun ini ketemunya berapa? 100 unit ya? Ya, 120 lah. 100, anggap aja 100 unit per bulan, berarti per harinya dibagi 30 hari, Pak. Berarti berapa itu? 3 unit per hari. 3 unit per hari. Iya. Oke, itu closing, Pak. Berarti batalnya lebih dari itu kan? Oke, iya. Berarti prospeknya lebih dari itu kan? Betul. Nah, itu Pak hanya bisa ditopang dengan 5 marketing in-house. Kira-kira masuk akal nggak menghabiskan 1.500 dengan menggunakan hanya tenaga SDM 5 marketing in-house? Pasti jawabannya tidak, ya kan? Saya menggunakan mesinnya banyak, Pak. 1 mesin in-house-nya iya, saya tempatkan dia sebagai marketing administratif. Kemudian mesin lain saya mainkan. Siapa itu? Membership, Pak. Saya ciptakan tidak hanya marketing freelance, tapi siapapun boleh jualan, yang penting terdaftar. Oh, itu yang agent lah bisa dibilang ya? Ya, agent sendiri. Agent kita anggap sudah marketing freelance. Dia sudah punya pengetahuan tentang marketing. Boleh gitu. Jadi semua mesin lakukan aja, Pak. Semua kendaraan lakukan aja. Nanti efektif yang mana Bapak evaluasi. Oh, jadi kalau membership itu tidak terbatas ya, artinya membership mereka tidak terbatas, Pak. Siapapun. Teman tapi kantor kita, si A, tetangga, saudara, yang penting ujung-ujungnya kan komisi, Pak. Iya, komisinya tetap 2% atau berapa? Nah, itu saya bagi lagi. Wah, ini panjang nih ceritanya. Oh gitu, dipecah lagi ya? Dipecah lagi. Artinya dari total komisi, saya bagi lagi sesuai dengan peran dia sebagai apa. Kalau hanya referral, mungkin tidak 2,5, Pak. Referral itu hanya menyampaikan, ini database ada, tolong di follow up gitu. Jadi saya bagi lagi tahapan penanganan user namanya. Itu terkait dengan komisi pembagian komisinya. Mungkin di sesi lain, mudah-mudahan Sentolo ada waktu lagi untuk sesi itu. Jadi kalau hari ini temanya KPI, besok bisa kita bicara tentang bagaimana membuat pembagian komisi sesuai dengan penanganan usernya. Ini bahasanya piye ngono kuwi? Iya, apa namanya? Ya peranan beda-beda lah. Artinya kita yang follow up atau memang orang itu yang bawa gitu kan. Dan itu ada SOP-nya sendiri, Pak. Jadi sebelum melakukan jualan, sebelum melakukan kerjasama dengan para pihak, entah dia agensi, entah dia freelance, entah dia membership, atau siapapun itu, kita sepakati di awal dulu. Dengan menyepakati salah satunya adalah SOP. Jadi peranannya sebagai apa kita hargai. Dia hanya referral, kita hargai. Dia tuntas sampai dengan final, kita hargai. Jadi semakin dia tuntas A sampai Z, semakin besar komisinya, Pak. Jadi intinya kembali lagi ke SOP.
Nah, selain itu mesinnya apa lagi, Pak? Atau ke PT-PT gitu, penawaran perusahaan-perusahaan? Berarti saya buka file kemarin ya. Yang lain sabar ya. Mudah-mudahan ada nih filenya kemarin. Oke, sebentar Mas. Mas Padel mungkin ngobrol sebentar, saya cari file dulu. Oke, baik Pak Kinkin. Ngobrol dengan siapa nih Pak? Tadi Pak Harold Tigor ya? Iya, iya. Kalau ini kan seri keempat, mungkin Bapak-Bapak Ibu yang baru hadir malam hari ini. Karena saya cukup banyak melihat ini mungkin beberapa kawan-kawan ini hadir di kelas malam gitu. Mungkin sebelumnya saya asing belum lihat gitu. Mungkin nanti yang baru join malam hari ini bisa cek di Sentolo TV di YouTube kita, Sentolo TV, nanti di search-nya. Nanti di sana ada beberapa rekaman-rekaman, tentunya rekaman kelas yang seri sebelumnya. Mungkin ini kan alhamdulillah sekarang udah seri yang keempat. Mungkin ada seri 1, 2, 3 nanti bisa dicek di channel kita. Dan mungkin selain kelasnya Pak Kinkin, kita juga beberapa waktu itu pernah mengadakan kelas online mungkin waktu awal pandemi. Alhamdulillah cukup kami juga yang tertarik untuk ikuti kelasnya karena kan waktu itu awal-awal pandemi lagi di rumah terus gitu kan, nggak boleh di rumah, jadi kita inisiatif Pak Bambang mengadakan kelas online gitu. Jadi mungkin bisa dicek di Sentolo TV untuk rekaman-rekaman kelas sebelumnya. Mungkin sudah Pak Kinkin atau masih mencari? Ya, setengah menit lagi buka file. Siap, Kinkin. Jadi Bapak-bapak, bicara marketing ternyata tidak semudah itu. Kalau Bapak-bapak mau melihat file saya, banyak banget Pak dari sudut manapun. Bukan karena sombong, enggak Pak, tapi karena saya fokus di dunia marketing ini sejak tahun 2004 Pak. 2004 masuk ke wilayah promotion, jadi memang saya fokusnya dulu di promosi. Tapi promosi itu kan bagian dari marketing. Kemudian saya masuk ke wilayah marketing sampai dengan sekarang saya terlibat di banyak konsultan terkait dengan konsultan marketing. Jadi ya mohon dimaklumin kalau memang agak sedikit teori, no problem Pak. Karena dari teori itulah kita memahami sebuah teori Pak. Jadi jangan sampai kita bergerak itu hanya berdasarkan feeling Pak. Sejujurnya saya juga bukan orang marketing, saya juga bukan orang ekonomi. Realnya saya kuliahnya di teknik sipil, Pak. Jadi sebenarnya nggak nyambung juga, tapi karena memang kecenderungan sipil, arsitek, dan lain-lain itu adalah ilmu eksak, ilmu pasti, saya pikir tidak terlalu banyak berubah ya, paling teknologi engineering-nya saja. Tapi kalau di dunia marketing, Pak, dia masuk ke wilayah non-eksak, sangat lentur sekali dia. Perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa banyak hal. Ini saya share pertanyaan Pak, siapa tadi lupa saya. Pak Harold. Pak Harun, coba nanti lihat. Nanti ini mesin yang saya gunakan, Pak. Dia bukan mesin RX King juga bukan, Kawasaki juga bukan, dan buatan Jialing juga bukan ini, Pak. Jialing, Pak. Jadi ini teori saya Pak ya, bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Tapi dasar saya untuk menggerakkan marketing itu menggunakan 4 mesin ini. Mesin pertama online, itu wajib sekarang. Karena per hari ini sudah tidak mungkin kita tidak menggunakan online. Di awal-awal pandemik di bulan Maret, ternyata selevel agensi-agensi nasional pun tim marketingnya belum terbiasa dengan online Pak. Dia masih menggunakan online itu hanya menggunakan untuk WA, Facebook, dan iklan di OLX saja. Jadi belum yang disebut dengan online banget. Ini ada sesi sendiri kalau mau. Terus yang kedua adalah event. Event itu yang Bapak sebut open table tadi, open gathering, mini gathering, dan lain-lain, presentasi. Ini harus digerakkan juga ini. Tapi ini berlaku sebelum atau di luar pandemik ya. Tapi kemarin Sumarekon dan Ciputra melakukan gathering online, Pak. Dia gabungkan kombinasinya.
Jadi menghadirkan ratusan orang dalam sebuah event online hanya untuk menggathering. Jadi gathering itu juga penting hanya untuk memastikan, karena di situ ada promo-promo awal biasanya. Kemudian ini ada mesin yang biru adalah grup, Pak, atau corporate. Jadi ada satu tim sendiri yang masuk ke wilayah corporate, Pak, atau grup-grup itu. Jadi nggak hanya sekedar disampingin si A saja lah gitu. Enggak, ini fokus sendiri, online fokus sendiri. Yang garap event juga fokus sendiri, entah itu pameran, entah itu open table, atau gathering. Terus grup corporate juga harus digarap. Dan yang keempat adalah agent atau member. Jadi 4 mesin ini digerakkan, Pak. Perkara nanti yang efektif mana, itu masing-masing lokasi dan masing-masing kemampuan di teman-teman sendiri yang bisa melihat. Tapi secara umum saya menggunakan 4 mesin ini, Pak, untuk menggerakkan. Gitu. Dan ini real. Ini bukan hanya sekedar ini adalah aktivitas yang saya lakukan, Pak. Jadi bukan hanya sekedar teori, saya bahkan nggak tahu teorinya apa. Yang tahu adalah saya pernah melakukan ini gitu. Ini di tahun 2018 nih saya pakai. Dan laporan ini hanya untuk menunjukkan kinerja. Jadi KPI itu saya ukur di sini. Saya ukur. Nah, kalau online ini ada tahapan Markom, in-host atau mitra. In-hostnya ada berapa tim kita? Mitra ini bisa agent, bisa agent online, agent konvensional, atau member. Di in-house kita ada berapa orang? Selengkap ini kah? Kalau nggak selengkap ini ya no problem juga. Tapi di sini ada support system. Itu Markom. Sekarang kalau sudah main digital, Markom harus disupport maksimal, Pak. Kalau nggak nanti visualnya, kontennya tidak menarik. Dia hanya fokus di media plan, konten promo, grafis, konven, dan grafis digital. Itu baru bisa mencapai. Mudah-mudahan ini menjawab, walaupun sekilas ini masuk ke materi kemarin, tapi no problem. Oke, Mas Fadel, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan baru tadi yang terakhir, Pak. Pak Kinkin dari Pak Harot, mungkin mau dilanjut, silakan. Mungkin nanti kawan-kawan sambil mengikuti gitu. Ya. Jadi kembali ke laptop ya. Ya, Pak. Jadi temanya biar nyambung, kita masuk KPI. KPI ini ada simulasi yang sederhana yang Bapak-Bapak bisa pakai. Mudah-mudahan ini manfaat. KPI, oke ini. Ini saya lakukan, Pak. Walaupun ada softwarenya sih kalau di cloud itu, atau mau beli programnya juga ada. Tapi coba saya share yang paling sederhana aja menggunakan Excel. KPI. KPI ini sebenarnya semua divisi dan setiap orang, person to person. Jadi satu orang, setiap satu orang dia punya KPI yang berbeda. Nah ini masuk ke KPI marketing. Tujuannya kan hanya untuk menilai kan, progres dia sebesar apa sih. Intinya di sini. Ini kelihatan kursor saya nggak? Kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, aman. kursor saya. Jadi KPI itu menilai total performa dia berapa persen sih sebenarnya. Kalau dia mendekati dari 100% ini 90, 80 berarti KPI-nya bagus. Nih. Jadi 80 sampai 90 dia sangat baik, 60 80 dia baik. Kemudian 50 nih. Kalau dia kurang seberapa besar? Kalau dia di bawah 40 itu sangat kurang. Artinya secara performan si A tersebut, si sales, si marketing tersebut tidak perform. Nah, apa yang dinilai? Ini contoh marketing, aktivitas. Hariannya apa? Absen. Absen dia masuknya berapa hari sih sebulan? 24 hari. Berarti 24 hari tulis. Canvassing. Dia melakukan aktivitas canvassing enggak? Dalam 1 bulan dia berapa hari sih? 15 hari. Open house, open table, diadakan apa tidak? Exhibition, ada pameran apa tidak? Kalau tidak ada berarti 0. Online-nya apa yang dia lakukan? WA-nya disebarin enggak? Medsosnya, marketplace-nya dia masuk enggak? Gitu. Terus dari hasil aktivitas ini ada penanganan. Dia punya database berapa dia? Nah, saya buat ini. 60 orang dalam 1 bulan database-nya dia. Yang prospek ada berapa yang hot?
ada 20, yang walk-in atau kunjungan ke lokasi ada 10. Ini dibuat semua. Terus closingnya, reservasi, tanda jadi, ada enggak? Booking fee ada enggak? Ini dibuat. Kalau ini dia back office, berarti tidak ada canvassing. Kalau dia hanya online, mungkin ininya lebih banyak dia presentasinya. Nah, ini bobot ini yang menentukan si A, si B tersebut berbeda. Karena dia hanya admin, marketing admin, dia hanya di online saja. Mungkin online-nya ini yang lebih besar dia, mungkin sampai 50%. Ini tergantung kesepakatan. Jadi KPI ini adalah kesepakatan kita dengan para tim. Untuk mencapai ini harus ada indikatornya apa gitu. Contoh ya, ini harusnya kan 24 dia masuk. Dia masuknya 24. Oke, 24 hari. Kita tulis, berarti 100% dia. Dia sudah mengumpulkan poin 5%. Kemudian canvassing hanya 5 dari target 15. Open house-nya karena dia hadir 2 misalnya ini. Nah, ini diisi manual saja, Pak. Gitu, terus saja gitu diisi. Misalnya 20 tercapai dia. Database-nya hanya 50 misalnya gitu. Dari prospek. Kemudian ini hot prospeknya 15. Jadi yang hijau ini adalah data real yang dia dapatkan. Kemudian berapa lagi? Walk-in 10, udah hadir semua. Karena dia pintar merayu orangnya. Kemudian reservasi hanya 1. Tapi bookingnya ada 1 juga. Akadnya mungkin ada 1 di sini. Oh, ternyata hasil dia 82%, Pak. Nah, ini skor ini yang menentukan tuh bukan kita. Skor ini adalah tim yang namanya tertulis di sini. Misalnya Bang Jono misalnya gitu. Ya ini, Bang Jono ini KPI-nya 82%. Jadi, kita tidak terjebak antara saya suka dan tidak suka terhadap tim kita. Jadi nilai ini yang menentukan, kalau bobotnya kita menentukan sama-sama, tapi kalau capaiannya sangat tergantung dengan orangnya masing-masing. Tujuannya gitu. Artinya tanpa harus tatap muka pun, ini menjadi 0 karena targetnya jadi 0, dan memang tidak ada tatap muka di situ, ya 0 aja. Gitu. Atau ya 1 lah, 1 kali sebulan itu hadir. Nah, bobotnya hanya 1, ya no problem. Di setting, Pak. Itu. Ketoknya jelimet banget ya, ora apa-apa, Mas. Yang penting everybody happy. Karena di balik itu ketika perform tim kita itu positif, nggak apa-apa, kita kasih reward. Siapa yang bulan ini performnya di atas 80%, dikasih reward, Mas. Reward itu tidak usah aneh-aneh, nggak usah 1 juta, 2 juta, nggak perlu. Beliin aja buku diskonan di Gramedia berkaitan dengan bagaimana menjadi marketing yang baik. Beli di Gramedia, mungkin harganya cuma 50. Atau dibeliin voucher HP 25.000 gitu, no problem. Sehingga ada motivasi di tim. Dalam hal ini penting banget, apalagi ini tidak tatap muka kita dengan tim. Yang terjadi adalah kan kita bekerja jarak jauh kan. Alat kontrolnya apa kalau nggak dilakukan itu? Kalau nggak nanti kayak kita punya tim ada banyak tapi nggak bergerak semua. Nah ini penyakit ini. Benar-benar. Kasihan ownernya. Tapi entah dia divisi marketing, entah dia divisi legal, entah dia divisi apapun itu, ya KPI-nya kita bikin, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini. Sehingga apa? Kita sebagai owner, sebagai manajer atau apapun di kantor kita, leader dan lain-lain itu, kita bisa mengontrol semua. Tiap minggu kita meeting hanya untuk memastikan KPI-mu berjalan apa tidak. Nah, sistem reportnya sekarang. Kalau tadi kan menentukan KPI-nya, tapi sistem reportnya seperti apa sih untuk meringankan itu? Nih. Saya bikin sederhana mungkin. Karena saya diajarin Pak Bambang itu, intinya kamu jangan sampai goblok karena kegoblokan orang lain gitu. Nah, itu patokan. Artinya tim kita itu semakin pinter, semakin bagus, Mas. Jangan sampai tim kita itu tidak pinter, akhirnya apa? Kita yang kerja sendirian, nah leader kerja sendirian, mau ngapain gitu.
Jadi kita harus memintarkan semua tim kita. Tapi ukuran kepintaran, ukuran apa kan sangat berbeda-beda di antara semua orang ini. Makanya bikinlah sistem yang mudah dan ringan saja untuk diterima sama tim kita gitu. Ini contoh Excel nih. Jadi nah ini misalnya si A ini, namanya si A ini. Dia punya prospek, ini target prospek ya. Jadi dalam 1 bulan saya udah punya target prospek. Jadi 30, 10, 1. Target prospeknya harus ada prospek 450 orang prospek harusnya. Atau hot prospeknya harusnya 150 atau target closingnya adalah 15 unit. Nah ini saya bikin dulu targetnya nih. Diterjemahkan di KPI tadi. Tapi ini saya buat. Nah terus masing-masing orang ini kan punya report. Oh ini minggu pertama dia reportnya ini. Prospeknya. Minggu kedua di follow up, tinggal 1. Terus hotnya dari yang 5 ini tersaring, ternyata yang hotnya menjadi 2 gitu. Terus lagi dibikin. Ini si A, si B, si Lala ini berapa minggu pertama. Plus ini dibuat semua nih. Dan lain-lainnya itu. Nah masing-masing orang punya capaian. Oh ternyata dia capaiannya dia karena dia leader nih si Kristo ini. Dia punya banyak tim kan. Ada 1, 2, 3, 4 itu. Capaiannya hanya 131 atau 90% dari targetnya dia. Hot prospeknya sekian dan sekian. Nah, ini kebaca, Mas. Ini simpel banget ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita baca di sini, targetnya itu baru 64% dari target ininya. Artinya untuk mencapai closing masih jauh ini. Nah, kalau dengan data semacam ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata dari data prospek banyak. Tapi kok tidak berpindah data prospek ini ke menjadi hot prospek? Apa sebabnya? Oh, mungkin butuh gerakan di lapangan. Kita hadirkan mereka ke lapangan, bikin alasan, bikin open table, bikin gathering atau bikin apalah di lapangan itu, open house dan lain-lain. Sehingga orang yang tadi minat itu dan minatnya besar itu kita paksa untuk melakukan walk-in. Untuk meningkatkan portal prospek menjadi hot prospek. Nah ini meningkat. Begitu juga sebaliknya, ini menjadi banyak banget hotnya, tapi kok nggak ada close. Oh ternyata ada hambatan. Kenapa hambatannya? Mungkin pemberkasannya tidak komplit, tidak selesai. Siapa yang bagian admin yang harus disiapkan untuk men-tracking data bahwa data user ini harus lengkap. Nah disiapkan. Ini menjadi kerja tim. Ini sederhana ini. Sederhana banget dan bulan berikutnya juga sama gitu. Dilihat lagi. Kecapai nggak sih targetnya dan lain-lain. Nah, itu. Jadi ketoke marketing simple ning ora simple saja. Tapi prinsipnya itu tadi kalau saya sebagai leader, saya sebagai manager, sebagai owner, jawaban yang disampaikan sama suhu kita, jangan sampai kamu goblok karena kegoblokan orang lain. Artinya tim kita, bikinlah tim kita semakin pinter gitu. Karena kepinterannya itu beda-beda, makalah bikinlah sistem yang mudah untuk diadopsikan. Nah mudah-mudahan ini manfaat gitu. Kalaupun tidak manfaat nggak apa-apa, tadi suatu harap ini bisa kepake gitu. Kan kata Pak Supardi, kita boleh menjadi developer kecil dan lokal, tapi kita punya wawasan yang internasional. Artinya harus benar. Kita punya SOP, kita punya KPI.